Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan memberikan materi mengenai cacing usus yang menginfeksi manusia ya. Ini sebagai materi pendahuluan sebelum adik-adik mempelajari pemeriksaan feses yang diakibatkan oleh infeksi cacing maupun protozoa usus. Ya, sebenarnya cacing itu ada 3 kelas ya, ada nematoda, trematoda, dan cestoda. Nah, kalau untuk nematoda ini adalah cacing yang bentuknya bulat, punya rongga tubuh ya. Kita mulai dari nematoda dulu. Nematoda usus itu ada 2 macam, ada cell transmitted helminth dan non cell transmitted helminth. Ya, artinya yang ditransmisikan melalui tanah dan yang tidak ditransmisikan melalui tanah. Spesiesnya ada Ascaris lumbricoides, ada cacing tambang yang terdiri dari Necator americanus dan Ankylostoma duodenale. Kemudian ada Strongyloides stercolardis dan Trichuris trichiura. Sedangkan untuk non-cell transmitted helminth ada 2, yaitu Anthrobius vermicularis dan Trichinella spiralis. Ya. Oke, kita masuk satu persatu supaya adik-adik mengenal bagaimana morfologi, patogenitas, dan pencegahan dari masing-masing cacing yang menginfeksi manusia ini. Ascaris lumbricoides. Nah, ini cacing dewasanya bentuknya seperti ini, panjang, silindris, cukup panjang, bisa dilihat dengan mata telanjang ya, tanpa harus melihat dengan mikroskop, karena dia ukurannya antara 15 sampai 35 cm. Nah, kalau yang jantan ekornya melingkar, ya, ada melengkung gitu ya. Sedangkan yang betina ekornya lurus dan runcing. Nah, kalau yang betina itu ada cincin kopulasi di sepertiga anterior badan, sedangkan yang jantan tidak ada ya. Nah, ini kepalanya dia punya 3 bibir. Nah, sekarang yang akan kita lihat di bawah mikroskop adalah telurnya ya. Ini perlu adik-adik perhatikan. Telurnya ini berbentuk seperti matahari ya. Jadi ini ibaratnya matahari di tengah, kemudian pinggirnya ini sinar-sinarnya ya. Karena dia terdiri dari 3 lapisan. Ada lapisan luar yang disebut dengan lapisan albuminoid, ya, kemudian lapisan tengahnya disebut dengan lapisan hyalin, dan lapisan dalamnya disebut lapisan lipoid atau vitelin. Bentuknya oval atau lonjong dengan ukuran 60 sampai 45 mikron, 60 kali 45 mikron. Nah, ini hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Nah, bagaimana siklus hidupnya? Ascaris lumbricoides itu menginfeksi manusia jika kita tertelan telur yang matang. Telur yang matang itu akan masuk ke dalam usus, sehingga nanti masuk ke dalam lambung ya. Kemudian di usus bagian awal dia akan berubah menjadi larva. Nah, kemudian di usus ini dia akan menembus dinding usus, masuk ke dalam aliran darah sampai ke hepar ya. Ke jantung maksud saya ya. Nah, kemudian di jantung dia akan masuk ke aliran darah yang menuju ke paru-paru ya. Nah, larva ini ukurannya diameternya sekitar 0,02 mm. Sedangkan diameter dari kapiler paru itu 0,01 mm. Dia terus berjalan masuk ke paru, itu tujuannya apa? Tujuannya masuk ke trakea. Ya. Jadi nanti karena ukuran larva itu sedikit lebih besar daripada kapiler paru, sehingga kalau dia maksa masuk ke kapiler paru, maka dia akan menyebabkan pecahnya pembuluh kapiler paru, alveoli ya. Nah, kemudian setelah dia masuk ke alveoli, dia akan terus ke bronkus, bronchiolus, bronkus, kemudian terus naik ke trakea. Nah, sampai di laring, ya bisa tertelan lagi ya. Jadi larva itu kan kecil ukurannya ya. Jadi pada umumnya dia akan tertelan lagi pada waktu orang tersebut makan dan minum ya. Sehingga masuk lagi larvanya tadi ke lambung, ke usus menjadi cacing dewasa di dalam usus. Nah, kemudian cacing dewasa mengalami perkembangbiakan,
kemudian menghasilkan telur, telur dikeluarkan lewat feses. Nah, telur yang dikeluarkan lewat feses itu jika dia ada di tanah, maka dia akan mengalami pematangan. Nah, itulah sebabnya mengapa BAB di tanah itu tidak diperbolehkan, ya, karena tidak sesuai dengan prinsip sanitasi lingkungan, ya. Karena apa? Kalau ada telur-telur cacing di dalam feses, dia akan bisa berkembang menjadi telur yang infektif, ya. Yang tadinya dikeluarkan dia belum matang, jadi dia matang di tanah. Nah, kalau dia sudah matang, ini bisa nyangkut ya di tangan-tangan misalnya anak-anak yang bermain tanah, atau diterbangkan oleh lalat yang hinggap membawa telur menuju ke makanan, ya. Nanti dimakan oleh manusia, nah masuk lagi ke lambung seperti tadi. Penyakitnya ini disebut dengan askariasis, ya. Gejalanya bagaimana askariasis ini? Nah, ada yang disebut dengan Lafleur syndrome. Lafleur syndrome itu apa? Gejalanya berupa sesak napas, batuk, dan hipereosinofilia. Ini akibat apa? Akibat larvanya tadi. Ya, larvanya yang menembus pembuluh darah di usus, kemudian masuk ke jantung dan menuju ke paru-paru. Nah, ini jadi gejala di paru, ya. Sesak napas, batuk, dan hipereosinofilia yang disebabkan oleh larva Ascaris. Cacing dewasanya, jika jumlahnya sedikit, dia akan asimptomatis, tidak menimbulkan gejala, ya. Nah, jika dia cukup banyak, bisa menyebabkan discomfort abdominal, nyeri pada perut, kembung, mual, muntah, dan diare, ya. Jadi ini biasanya yang diperiksa untuk mencari apakah ada telur cacingnya atau tidak, ya. Nah, kalau cacing dewasanya ini banyak menumpuk di appendix, di usus buntu, ya, maka bisa menyebabkan appendicitis. Kemudian bisa juga menyebabkan pankreatitis, ya, peradangan di pankreas, ya. Karena ya saluran dari pankreas kan ada yang menuju ke usus juga, ya. Jadi saluran tersebut tersumbat bisa jadi pankreatitis. Kemudian bisa juga jadi peritonitis, ya, peradangan di seluruh perut. Kita masuk ke spesies yang kedua, yaitu Trichuris trichiura. Nah, cacing dewasa dari Trichuris trichiura itu bentuknya seperti cambuk, tapi ukurannya sebenarnya sangat kecil, ya, 4-5 cm. Kenapa dia seperti cambuk? Ya, kita lihat ini bagian kepalanya tuh kecil, ini seperti ujung cambuk, ya, dan bagian ekornya itu tebal seperti pangkal cambuk, ya, pegangannya ini. Kalau yang jantan dia ekornya juga melingkar, mempunyai spikulum untuk alat populasi, ya. Kalau telurnya bagaimana? Nah, ini khas sekali telur dari Trichuris trichiura, ini tidak serupa dengan telur-telur yang lain, ya. Bentuknya seperti tempayan dengan 2 operkulum, ini yang namanya operkulum, di atas dan di bawah. Operkulum ini gunanya untuk apa? Operkulum ini kalau telurnya udah matang, dia bisa membuka, ya. Jadi kalau dia membuka, maka sel-sel yang sudah menjadi larva di dalam ini akan keluar dari telurnya, ya. Warna telurnya kuning tengguli, ya, agak kecoklatan gitu. Dengan ukuran 50-22 mikron. Kita lihat siklus hidupnya. Nah, telur ini kalau dia dikeluarkan dari feses, kemudian mengalami pematangan di tanah, dia juga kalau tertelan, ya, tertelan dia akan menjadi larva di usus. Tapi bedanya dia tidak sama dengan Ascaris, dia tidak menembus pembuluh darah usus, ya, sehingga dia tidak menular ke tidak berpindah ke paru-paru, ya. Jadi dia terbatas hanya di dalam usus. Nanti dia di dalam usus larva tadi menjadi cacing dewasa, kemudian kopulasi, menghasilkan telur yang baru. Nah, telurnya dikeluarkan lagi lewat feses. Penyakitnya disebut dengan trichuriasis dengan gejala sindrom disentri berupa diare, ya, diare yang terus-menerus, kemudian berat badannya turun, anemia,
Bisa juga prolaps rektum, artinya rektumnya keluar lewat anus ya. Kemudian kita menegakkan diagnosis trifoliasis itu dengan menemukan adanya telur di dalam feses. Selanjutnya cacing tambang. Mengapa disebut dengan cacing tambang? Ya, karena pada awal ditemukannya cacing tambang ini adalah di daerah pertambangan ya. Cacing tambang ini menularnya lewat larva ya yang masuk menginvasi permukaan kaki ya. Jadi pada umumnya orang-orang yang bekerja di daerah pertambangan itu tidak menggunakan alas kaki ya, sehingga orang-orang di daerah pertambangan ini sering mengalami infeksi cacing tambang. Nah, ini ada dua, Ankylostoma duodenale dan Hecatomb americanus. Tapi pada umumnya ya kurang lebih sama cacing dewasanya. Ukurannya kurang lebih 1 cm. Kalau yang betina ujungnya runcing, sedangkan yang jantan bagian ekornya tidak sederhana seperti Ankylostoma ya. Jadi dia ada namanya bursa copulatrix. Seperti anyaman gitu ya. Nah, seperti apa? Fimbriae gitu ya. Nah, telurnya seperti apa? Telur cacing tambang ini bentuknya lonjong dengan dinding tipis ya. Ukurannya 60 sampai 40 mikron juga. Nah, siklus hidupnya. Ini tadi dia telurnya kalau keluar dari feses orang terinfeksi, dia akan mengalami pematangan di tanah. Berubah dia menjadi larva rhabditiform, kemudian menjadi larva filariform. Nah, larva filariform ini bentuknya sangat halus, dia bisa menembus kulit ya. Menembus kulit dia masuk ke mana? Masuk ke aliran darah, pembuluh darah di kaki ya. Nah, kita lihat dari aliran darah dari kaki dia akan menuju ke jantung. Nah, dari jantung dia serupa lagi ininya siklus hidupnya dengan Ascaris lumbricoides ya. Dia menuju ke pembuluh darah yang ke paru. Nah, kemudian dia menembus alveoli, masuk ke bronchiolus, bronkus, ke trakea, kemudian tertelan, masuk lagi ke lambung dan ke usus. Di usus dia baru menjadi cacing dewasa, kemudian baru menghasilkan telur kembali. Nah, gejala infeksinya kalau dia hanya berkisar 50 ekor cacing, biasanya tidak ada gejala ya. Paling-paling hanya gatal di telapak kaki karena proses masuknya larva. Kalau dia sudah sampai 150 ekor cacingnya di dalam usus, maka dia bisa menyebabkan anemia ringan. Anemianya khas hipokrom mikrositer, di mana ini berarti sel-sel darah merahnya jadi lebih kecil dan pucat. Ya, kenapa? Karena si cacing ini mengkonsumsi Fe ya, yang dibutuhkan oleh sel darah merah. Gejalanya mual, lesu, nyeri perut, cakram, anemia yang muncul 10-20 minggu setelah larva masuk ke permukaan kaki. Nah, jika dia sudah lebih dari 500 ekor cacing, gejalanya berat. Timbul malese, kemudian warna kulitnya seperti rumput di bawah tong. Ya, seperti pucat gitu ya. Jadi rumputnya jadi berubah jadi kuning gitu ya maksudnya ya. Kemudian moon face berarti wajahnya jadi bulat. Kemudian bisa sampai menyebabkan cardiac failure, gagal jantung. Diagnosis infeksi cacing tambang dengan melakukan pemeriksaan feses ya. Biasanya ditemukan telur. Nah, kalau kita yakin rasanya ini cacing tambang ya, cuman kalau tidak ditemukan telurnya di feses, nah itu bisa dilakukan kultur larva ya. Jadi namanya modifikasi Harada Mori. Ini caranya fesesnya itu dimasukkan dulu ke dalam NaCl ya, dalam tabung, kemudian didiamkan dulu selama 3 hari dengan harapan telurnya akan menjadi banyak ya dan bisa menetas jadi larva. Jadi nanti dilihat telur dan larvanya di bawah mikroskop. Epidemiologinya ya penyakit ini disebabkan oleh kebiasaan defekasi yang tidak di kloset ya tapi di tanah.
Kemudian kebiasaan menggunakan alas kaki, kemudian kebersihan lingkungan dan perseorangan. Selanjutnya, Strongyloides stercoralis. Strongyloides stercoralis ini bentuk yang kita temukan di dalam feses adalah larvanya, ya. Jadi kita tidak menemukan telur Strongyloides pada feses. Larvanya ada dua macam, ada rapitiform, ada apilariform. Ya, bentuknya seperti ini kira-kira, ya. Nah, cacing betina itu dengan cacing jantan itu kawinnya itu di bronkus atau di trakea, ya. Nah, ini termasuk cacing yang agak aneh, ya. Dia melakukan kopulasi itu maunya di bronkus atau trakea. Nah, kemudian kalau dia sudah dibuahi, nah itu tadi kan dia seperti cacing ascaris juga tertelan, ya. Nah, itu dia akan berada di usus, kemudian dia menempati kelenjar Lieberkühn, bertelur, menetas, sehingga keluarlah larva rabditiformnya. Baru larvanya ini masuk ke lumen usus. Sehingga kalau kita periksa di fesesnya yang ditemukan adalah larva rabditiform. Kenapa? Karena dia telurnya itu diem dulu di kelenjar Lieberkühn ini, ya. Jadi dia jarang ditemukan di feses. Nah, kalau dia udah jadi larva pilariform, nah larva ini harus masuk ke hospes, kalau enggak dia mati, ya. Larva pilariform ini bisa menembus kulit seperti cacing tambang tadi, ya. Nah, jadi kalau dia di tanah mengalami pematangan larva rabditiformnya, berarti larva pilariformnya masuk langsung dari permukaan kulit, ya. Kemudian mengalami siklus yang sama dengan cacing tambang sampai ke usus. Nah, kadang-kadang larva rabditiform ini tidak sampai ke tanah, ya. Dia mengalami pematangan itu di tubuh manusia itu sendiri, ya, di sekitaran anusnya, ya. Nah, jadi dia bisa menginfeksi langsung ke orang yang sama dengan dua cara. Yang pertama hiperinfeksi, jadi dia larva pilariformnya itu menembus mukosa usus sebelum anus. Atau dengan autoinfeksi, jadi larva pilariformnya menembus kulit sesudah anus. Jadi di kulit sekitar anusnya, ya. Nah, kalau hiperinfeksi ini berarti masih di dalam dia, masih di dalam anus. Kalau autoinfeksi sudah di luar. Penyakitnya disebut dengan strongyloidiasis. Gejalanya creeping eruption, ya, gatal, ya. Kemudian nyeri di epigastrium, mual, muntah, diare, dan konstipasi. Nah, labnya kita harus menemukan larva rabditiform pada feses segar atau bisa juga dari aspirasi duodenum. Oke, kita lanjut ke Anthrobius vermicularis. Cacing dewasanya jantan dan betina, ya, ada sedikit-sedikit perbedaan, ya. Ukurannya ya lebih kurang sama 1 cm, kalau yang jantan lebih besar sedikit, 2-5 mm. Yang jantan lebih kecil, ya, sorry. Kalau cacing itu memang pada umumnya yang jantan lebih besar daripada yang jantan lebih kecil daripada yang betina. Beda sama manusia, ya, kebalik. Nah, kalau yang betina ekornya runcing, sedangkan kalau yang jantan ekornya melingkar. Nah, dia khasnya ini, ya, ini baik jantan maupun betina sama, dia punya sayap di sekitar mulutnya, ya, di kepala, di samping kiri dan kanan. Ada sayap atau alai namanya, ya. Nah, telurnya bagaimana? Telurnya juga cirinya khas sekali. Tidak ada telur cacing lain yang serupa, ya. Bentuknya lonjong, tapi dia asimetris. Jadi sisinya satu mendatar dan yang satunya lagi cembung, ya. Dindingnya agak tebal, ya. Kemudian warnanya jernih. Nah, siklus hidupnya. Telur ini biasanya diletakkan oleh cacing ini di daerah anus, ya. Jadi dia jarang dikeluarkan lewat dia jarang ikut keluar bersama feses telurnya, ya. Jadi dia
berada di sekitar anus inilah. Kemudian kalau ini kan rasanya gatal sekali ya, dan ini biasanya menginfeksi anak-anak. Jadi kalau anak-anak gatal, otomatis dia menggaruk. Ya. Nah, dari tangannya yang bekas menggaruk daerah anus, ini biasanya telurnya nempel di kuku. Nah, kalau dia makan, minum, maka bisa ikut masuk lagi bersama makanan dan minuman ke usus. Ya. Cara pemeriksaannya dengan cara Scotch adhesive tape swab. Ya. Caranya nih pakai stick, sticknya dikasih selotip khusus yang namanya ini Scotch adhesive tape swab. Kemudian ditempelkan di daerah perianal. Nah, ini biasanya pagi hari sebelum pasien itu mandi. Karena apa? Karena si si Enterobius vermicularis itu biasanya meletakkan telurnya itu pada malam hari ya di daerah perianal itu, sehingga kalau dia belum mandi ini biasanya bisa banyak ditemukan ya. Kemudian nanti setelah ditempelkan, tape-nya itu dilepaskan dari stick, ditempel di objek gelas, baru dilihat di bawah mikroskop. Gejalanya pruritus ani dan vulva. Pruritus itu gatal ya, di daerah sekitar anus maupun vulva. Kemudian kadang-kadang berhubungan juga dengan appendicitis obstruktif ya. Di anak-anak dengan usus buntu bisa saja disebabkan oleh cacing Enterobius vermicularis ya. Eosinofilia ini dari pemeriksaan darah ya. Eosinofilnya meningkat. Penularannya hand to mouth, jadi dari tangan ke mulut ya. Bisa juga dari toilet seat atau debu. Debu diterbangkan oleh angin ya ke makanan, atau dari pakaian atau handuk yang digunakan bersama-sama. Oke, selesai untuk nematoda. Selanjutnya kita lanjutkan ke trematoda. Trematoda itu adalah cacing pipih, jadi dia badannya tidak berongga dan dia bentuknya seperti daun. Ya, jadi kalau adik-adik menemukan daun keluar dari feses, ya itu sebenarnya bukan daun ya. Kalau dia seperti makhluk hidup ya kemungkinan besar itu adalah cacing. Trematoda yang menginfeksi usus ada beberapa spesies, ada Phaseolopsis guski, Echinostoma iliocanum, Tropius dan Metagonimus pegawai dan Gastroschides hominis. Ya. Trematoda itu ada 3 bentuk ya dari siklus hidupnya, mulai dari telur, larva dan dewasa. Nah, telurnya ini, trematoda ini biasanya mengalami pematangannya di air. Jadi berbeda dengan nematoda yang soil transmitted helminth tadi ya. Ya, biasanya matangnya di tanah, kalau trematoda ini matangnya di air. Jadi itu sebabnya juga kita tidak boleh BAB di WC cemplung ya. Jadi kalau yang langsung ke sungai itu juga tidak boleh karena bisa menularkan cacing trematoda. Ya. Nah kalau dia di air nanti si telur ini bisa berkembang menjadi larva. Larvanya itu ada beberapa stage ya, mulai dari Miracidium, Sporikista, Redia, dan Cercaria. Jadi kalau dia udah jadi Cercaria, baru dia menjadi cacing dewasa. Ini siklus hidupnya. Jadi orang yang mengandung trematoda, BAB, telurnya, fesesnya mengandung telur. Ya, di air dia akan menjadi Miracidium. Nah, Miracidium ini dia perlu hospes perantara ya. Hospes perantaranya biasanya bisa berupa keong, bisa berupa tumbuhan air ya, macam-macam. Nah, dalam tubuh hospes perantara satu ini dia berubah, Miracidiumnya berubah jadi Sporokista, Redia, dan jadi Cercaria. Jadi Cercaria akan keluar dari tubuh si hospes perantara satu ini, berenang lagi di air, yang mencari hospes perantara dua, ya, yang biasanya berupa ikan ya, atau keong juga bisa. Kemudian kalau
manusia memakan daging ikan atau keong yang tidak dimasak sempurna, artinya sel karyanya masih hidup, ya maka manusia yang makan tadi bisa terinfeksi. Nah, ini beberapa telur trematoda ya. Saya tampilkan secara umum saja karena trematoda itu bentuk telurnya hampir serupa ya. Ya, pada umumnya dia lonjong, kemudian dia punya operculum. Ya, operculum itu kayak si itu tadi ya, trichuris trichiura tadi ya, yang bentuknya seperti tempayan, dia ada tutupnya juga ya, operculum. Nah, tapi ini enggak semuanya trematoda usus ya. Trematoda itu sendiri kan selain di usus dia juga bisa di paru-paru ya, seperti ini Paragonimus westmani ini habitatnya di paru-paru, bisa juga di hepar. Fasciola hepatica, opisthorsis dan clonorsis ini di hepar. Sedangkan yang ini Heteropias, Metagonimus dan Fasciolopsis buski ini adalah trematoda usus. Nah, bagaimana penyakitnya? Kalau yang disebabkan oleh fasciolopsis, penyakitnya disebut dengan fasciolopsiasis. Gejalanya berupa peradangan lokal, hipersekresi mukus, ulcerasi, perdarahan, dan abses. Jadi hasilnya diare juga ya, diare dengan banyak lendir gitu ya, bisa berdarah, bisa ada nanahnya ya. Kemudian bisa mengalami ileus karena apa? Ini metabolit dari fasciolopsis ini menimbulkan gejala alergi ya, sehingga ususnya itu jadi edema, bengkak ya, sehingga jadi tersumbat. Kemudian infeksi berat juga bisa menimbulkan gejala malabsorpsi ya. Biasanya ditandai dengan feses yang warnanya hijau kekuningan dengan banyak makanan yang belum tercerna. Diagnosisnya kita tegakkan dengan menemukan telur di dalam feses, kemudian pencegahannya dengan memasak air minum, merebus tumbuhan air yang akan kita konsumsi, jadi tidak boleh dimakan mentah ya, tidak menggunakan feses sebagai pupuk, dan keong itu harus dibasmi ya, karena keong ini merupakan hospes perantara. Kemudian menjauhkan hewan ternak dari tumbuhan air, karena kalau hewan ternaknya terinfeksi, ya nanti kan fesesnya bisa jadi ini juga lagi mengandung telurnya lagi ya. Jadi dia jadi berulang-ulang siklus hidup dari cacing tersebut. Selanjutnya echinostomiasis ya. Echinostomiasis gejalanya kalau ringan biasanya asimptomatik, tapi kalau berat sama sih lebih kurang ya. Radang, ulcerasi, ulkus, diare, nyeri perut, anemia, dan edema. Jadi kita juga harus menemukan telurnya pada feses. Pencegahannya harus memasak air minum, ya, karena di air minum ini bisa ada sel karyanya. Ya. Kemudian keong air tawar juga kalau mau dimakan harus dimasak dulu dengan sempurna ya, jangan setengah mateng kayak sate-sate kayak gitu. Itu sebenarnya pematangannya itu tidak sempurna ya, sehingga bisa lebih mungkin menyebabkan infeksi cacing. Kemudian tidak defekasi di perairan. Kemudian heteropiasis disebabkan oleh heteropias. Nah, infeksinya melalui ikan mentah atau yang dimasak kurang baik yang mengandung sel karya. Gejalanya berupa nyeri kolik dan diare berlendir. Nah, ini kadang-kadang ya cacingnya ini juga bisa menginfeksi jaringan, sehingga dia telurnya tidak keluar melalui feses, tapi dia masuk ke aliran limfe dan pembuluh darah. Nah, itu bisa ke berbagai organ. Kalau dia sampai di organ vital seperti jantung dan otak, maka gejalanya akan menjadi gejala berat yang mematikan. Diagnosisnya menemukan telur heteropias dalam feses, pencegahannya menghindari makan ikan mugil mentah atau setengah matang. Ya, ini memang dia heteropias ini banyak ditemukannya di daerah Mesir ya. Jadi ikan yang sering jadi hospes perantaranya adalah namanya ikan mugil. Kemudian metagonimiasis.
Metagonimiasis juga hampir sama dengan heteropiel, ya menularnya lewat ikan mentah atau dimasak kurang sempurna. Ini seperti sushi gitu ya, sebenarnya itu berbahaya ya kalau ikannya mentah. Ya sama juga bisa masuk ke pembuluh limfe, ya menimbulkan granuloma bahkan sampai ke jantung dan sistem saraf. Kemudian gastrodiskoidiasis disebabkan oleh gastrodiskoides hominis. Ya. Gejalanya berupa gejala peradangan pada sekun dan kolon yang dapat menimbulkan diare. Tapi kadang-kadang dia juga asimptomatik. Ya. Oke, selanjutnya cestoda. Apa itu cestoda? Cestoda itu adalah cacing pita. Ya. Cacing pita berarti dia punya sekat-sekat. Nanti kita lihat gambarnya ya. Ada 5 spesies di Diplopodrium latum, Taenia solium, Taenia saginata, Hymenopus nana, dan Hymenopus diminuta. Ini semuanya menginfeksi usus manusia. Nah, jadi dia morfologinya kayak gini ya. Seperti pita ini maksudnya kayak gini, panjang. Kemudian dia ada sekat-sekatnya ya. Ini apa sih? Ini kepalanya ya. Kepalanya namanya skolek. Skoleknya ini ada 2 macam, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya seperti sendok ya. Kemudian ada bagian leher dan ada bagian strobila. Ini strobila sampai ke ujung. Strobila ini terdiri dari banyak sekali proglotit, bisa sampai ribuan ya. Proglotit ini semakin ke ujung dia semakin matur ya. Semakin ya, sampai sini dia grafit ya. Kalau udah grafit ini berarti dia siap mengeluarkan telur yang banyak sekali. Ya, jadi satu cacing mengandung ribuan proglotit, satu proglotit bisa lagi ribuan telurnya. Jadi perkembangbiakannya sangat cepat ya. Nah, yang susahnya ya kalau cacing cestoda ini dia proglotitnya ini sendiri bisa lepas ya, lepas dan dikeluarkan lewat feses sehingga kita kadang menyalahartikan karena dia bergerak-gerak gitu ya. Kita pikir itu adalah satu cacing dewasa padahal itu hanya sekat-sekat dari badannya saja ya. Siklus hidupnya dia terdiri dari telur, larva, dan dewasa. Telurnya ini keluar dari lubang uterus yang ada pada proglotit ya. Kemudian larvanya ada 2 macam. Bisa larva yang padat, namanya plerocercoid ya. Jadi dia bentuknya tuh hampir seperti cacing dewasa lah ya. Bedanya dia belum matang aja, belum dewasa. Kemudian ada juga yang berupa gelembung. Nah, kalau berupa gelembung ini berarti dia kayak kista gitu ya. Dindingnya kuat, tapi di dalamnya mengandung cairan. Ada yang namanya cysticercoid, ada yang namanya cysticercus. Nanti kita lihat satu persatu. Nah, manifestasi kliniknya bagaimana? Infeksi dari cestoda ini hampir sama semuanya, asimptomatik, menyebabkan gastrointestinal discomfort, diare, dan nafsu makan menurun. Dan dia juga bisa menyebabkan obstruksi ya. Karena apa? Cacingnya ini kan cukup besar dan panjang ya. Dan perkembangbiakannya juga sangat cepat. Bisa menyebabkan malnutrisi ya. Jadi orangnya zat nutrisinya udah habis dimakan oleh cacing. Kemudian bisa menyebabkan reaksi alergi dari metabolit cacing. Kemudian bisa menyebabkan nyeri abdomen yang berat bila cacing bermigrasi ke appendix, pankreas, atau saluran empedu. Patogenitas. Nah, cysticercus tadi, cysticercosis kalau dia menginfeksi namanya penyakitnya cysticercosis ya. Ini disebabkan oleh larva tadi. Nah, ini diakibatkan apa? Larva dari Taenia tadi bermigrasi keluar traktus intestinal menuju ke jaringan otot, sumsum tulang, dan sistem saraf pusat. Ya. Nah, ini khusus untuk Taenia solium. Ya. Taenia solium ini biasanya hospes definitifnya adalah babi ya. Sehingga kalau manusia makan daging babi, ya bisa terkena infeksi dari Taenia solium ya. Bisa cysticercosis.
Nah, kalau dia ke sistem terapusat, orangnya bisa mengalami kejang, epilepsi, paralise, lumpuh ya, gangguan neurologis lain. Kalau dia ke mata, bisa menyebabkan kebutaan. Nah, kemudian ada lagi spesies cestoda yang namanya Echinococcus. Nah, ini kistanya disebut dengan kista hidatif. Nah, kalau kista hidatif ini biasanya menimbulkan gejala berupa tumor. Nah, ini juga bisa di mana saja, di organ mana saja dia berada ya. Pada umumnya dia menyerangnya ke hati ya, banyak di hepar. Diagnosisnya dengan menemukan telur, proglotid, dan scolex di dalam feses. Kemudian bisa juga lewat lumbal fungsi, kalau dia menuju ke sumsum tulang ya, bisa dengan radiografi kalau dia ada di torak misalnya, bisa CT scan, MRI, bisa juga dengan imunologi ELISA ya. Nah, kalau di mata dengan fundoskopi dilihat rapinya praziquantel dan albendazole. Nah, ini kita lihat bagaimana gambar telur dan cacing dewasanya ya. Ini adalah telur dari Taenia dan Echinococcus. Jadi kita sulit sekali untuk membedakan spesiesnya ya. Yang jelasnya kita tahu ini kalau enggak Taenia ya Echinococcus gitu ya. Gambarnya telurnya bulat, kemudian di dalamnya ada garis radier ya, seperti jari-jari sepeda ya. Kemudian di dalamnya ada embrio heksakan. Embrio heksakan itu artinya dia punya kait-kait di dalamnya. Kemudian ini telur dari Diplobothrium latum. Kalau Diplobothrium latum itu telurnya bulat dengan operculum di bagian atas ya, bulat atau agak lonjong gitu ya. Ini telur Hymenolopis. Hymenolopis telurnya bulat dengan embrio heksakan dengan 6 kait. Nah, ini gambar dari scolex ya. Ini scolexnya Diplobothrium latum yang bentuknya seperti sendok. Nah, ini proglotidnya. Jadi proglotid itu hampir sama ya, di Diplobothrium latum, Hymenolopis. Taenia juga seperti ini ya. Cuman bedanya di susunan uterusnya ya. Gambaran ini yang paling membedakan. Dan satu-satunya yang berbeda, Echinococcus, ini satu cacing ya. Dia proglotidnya hanya ada 3. Ini kepalanya, skoleknya. Ini proglotid 1, immatur, matur, dan ini yang proglotid yang grafit. Ini satu-satunya cestoda yang proglotidnya hanya ada 3. Oke, saya kira itu saja untuk materi cacing yang menginfeksi usus. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.